secara berjamaah. Setelah selesai salam, imamnya balik memberikan nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat seperti ini apakah ada dalam syariah? Ini salah memberikan nasihatnya di sini. Di sini nasihat bukan di sini tempatnya. Jenazah itu dipersegera. Nasihat itu nanti ketika ditanam. Ya, sementara ditanam. Ya. Dan memberi nasihat di sini itu selain tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, juga menyelisihi sunnahnya mempercepat jenazah, mempercepat penyelenggaraan jenazah. Iya. Jenazah, apakah kepalanya di depan atau kakinya di depan? Ya. Tidak ada masalah mau kepala di depan, mau kaki di depan, itu tidak ada tuntunan tersendiri. Asalnya boleh saja. Asalnya semuanya boleh dilakukan. Ya. Sebab asal dalam syariah, kalau tidak ada tuntunan yang menjelaskan, asalnya boleh dilakukan bagaimanapun. Yang penting tidak masuk ke dalam jalur ekstrim dan menyepelekan. Ya. Bagaimana hukumnya mengadakan pengajian apabila ada seorang meninggal dunia? Mohon penjelasan. Maksudnya takziah ya. Dan ini takziah sebenarnya butuh dijelaskan secara khusus. Dan sekira waktunya sempit untuk menjelaskannya. Kalau meninggal di waktu sore, apakah darurat dikubur siang besoknya atau malamnya itu juga? Tidak, malam itu tidak. Dibiarkan, nanti besok. Setelah matahari terbit baru dikuburkan. Seperti yang disebutkan itu. Kalau dia bisa, salat subuh sudah disolatkan. Nanti dibawa ke kuburan, digali sudah kuburannya, sudah siap, tunggu matahari, begitu matahari terbit, ya, sudah naik semua bundaran matahari, sudah langsung dikubur. Ya, cepat. Demikian harusnya. Bagaimana sebaiknya penguburan mayat? Kalau penguburan Islam khusus jauh dan penguburan yang dekat bercampur dengan non-muslim, apakah dibawa ke tempat yang jauh? Tidak apa-apa dibawa ke tempat jauh. Ya, kalau misalnya tidak ada kecuali itu. Iya. Bagaimana hukumnya bagi seorang istri yang meninggal karena suaminya sudah 2 bulan? Atau bagaimana hukumnya seorang istri yang meninggalkan suaminya yang sudah 2 bulan? Sudah 2 bulan ditinggalkan maksudnya, dengan alasan marah dan tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan tradisinya dan meninggalkan tradisinya. Ya. Yang seperti ini harusnya seorang perempuan, ya, menasihati dengan cara yang baik. Ya. Menasihati dengan cara yang baik. Kalau suaminya bisa membahayakan agamanya, ya, dan dia tidak senang hidup bersama suaminya, boleh diajukan ke KUA. Ya. Nanti diselesaikan di sana. Dan masalah-masalah seperti ini harusnya diangkat ke KUA dan didudukkan dengan penyelesaian yang bagusnya. Suami menyelesaikan seperti ini diangkat ke mahkamah. Ya. Tapi itu tadi hukumnya. Kalau misalnya memang dilihat bahwa suaminya ini bisa mengganggu agamanya, seperti dia minum minuman keras, ya. Dan kalau dia minum minuman keras misalnya dibahayakan, dia bisa dibunuh atau ini, boleh dia minta cerai dari suaminya. Ya. Atau suaminya mempunyai pemikiran yang aneh-aneh, bisa membahayakan agama istrinya, boleh dia minta supaya diceraikan dan diajukan ke pengadilan. Nah, tanah galian kuburan biasanya di sebelah barat lubang. Bolehkah diturunkan tanah dari semua arah? Ya boleh dari semua arah. Setelah diturunkan tadi beberapa dituangkan 3 kali, ya, sebelum diturunkan semua. Orang yang membagi tubuh manusia menjadi 2 bagian, tubuh tubuh halus dan tubuh kasar. Dan yang disiksa adalah tubuh halusnya. Bagaimana menurut syariat? Tidak yang benar ya? Tidak benar itu. Yang disiksa itu jasad dan tubuhnya, jasad dan rohnya. Ya, jasad dan rohnya. Memang ada sebagian para ulama berpendapat bahwa yang disiksa cuma rohnya saja. Tapi itu tidak benar. Sebab Nabi SAW ketika melihat para sahabat berudu, ya, dia berudu tidak dicuci kakinya,
Nabi berkata, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Yang diancam ini tumit yang dia pakai sekarang. Ya. Artinya dia akan mendapatkan celaka kalau dia tidak cuci. Kan begini kan? Ini menunjukkan bahwa siksaan itu terhadap jasad yang dipakai di dunia dan terhadap apa? Roh juga. Ya. Selesai ya. Bagaimana hukum penghormatan terhadap mayat dan diupacarakan? Menyimpan foto, karangan bunga di atas kuburan mayat dan seterusnya. Ini tadi sangat tidak terangkat. Ini adalah perkara yang tidak ada dasar syariatnya. Ya. Tapi sayangnya memang di zaman kita ini terkondisi kita dengan kebiasaan. Nah, ini kebiasaan kita ini yang merepotkan. Ya. Kebiasaan-kebiasaan ini yang merepotkan. Asalnya dikerjakan dengan tuntunan syariah, dia pakai adat kebiasaan. Akhirnya tercampurlah agama itu dengan adat kebiasaan. Apalagi pasang foto, umpan foto-foto itu perkara yang diharamkan dalam syariah. Ya, dan sudah kita ketahui ini bisa mengantar kepada kesyirikan. Ya, demikian pula karangan bunga, apalagi ada upacara, ya, dan seterusnya. Ini semua dari perkara-perkara yang tidak ada tuntunan syariatnya. Saya lihat orang yang menggali kubur, ketika membuat dia lahat, ada yang menggalinya di tengah, ada pula di sisi kubur. Mana yang benar? Saya terangkan tadi ya, boleh di tengah dan boleh pakai lahat. Ya. Tapi yang benarnya atau yang paling utamanya pakai lahat. Ya. Yang sudah diterangkan saya tidak jawab ya. Mana yang lebih afdal? Mayat dibuatkan peti jenazah atau tidak? Jangan dibuatkan peti jenazah. Buat peti jenazah itu kebiasaannya orang-orang kafir. Ya. Tidak ada orang-orang Islam dibuatkan peti jenazah khusus. Yang ada itu umat Islam dibuatkan lahat untuknya. Nah, dibuatkan lahat untuknya. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari kaum itu. Ya. Katanya saya melihat kebanyakan kuburan tidak teratur, sehingga tidak ada jalan lewat kecuali menginjak kuburan. Boleh ke demikian? Tak boleh. Ya. Harus dia bersabar, telusuri jalan. Ya. Masa tidak ada sama sekali jalannya, tidak ada jarak kosong? Harus ada jarak kosongnya. Ya. Dia telusuri jalan dengan baik. Hati-hati kalau berada di kuburan. Ya. Kemudian yang kedua, saya teringat kebiasaan sebagian orang, kalau jenazah mau dibawa, sudah disolati, mau dibawa ke kuburan, dilarang lewat depan rumahnya. Ya. Larang lewat depan rumahnya. Ini juga dari kebiasaan dan tidak ada tuntunan dalilnya. Ya. Ketika selesai penguburan mayat dibacakan talqin atau doa bersama dipimpin oleh imam, yang lainnya doa istiqor. Apakah ada dalilnya? Misalnya kita terangkan ya, doa bersama, membacakan yasin, membacakan ini, itu semua tidak ada dalilnya yang benar. Bolehkah bersenda gurau ketika mengantar jenazah, namun posisinya jauh dari kuburan? Ya sama, walaupun jauh dari kuburan harusnya tidak pantas seorang itu bersenda gurau. Ya, posisi sekarang sedang mengantar jenazah dan menghayati. Ya, bagaimana keadaan mengantar jenazah itu dan mengingatkan dengan kehidupan akhirat? Benarkah mayatnya dia dilepas ikatannya, dikubur, berubah menjadi pocong? Ya. Ini terkena propaganda film ini. Ya. Nah, tidak benar itu seperti itu. Ya. Tidak benar seperti itu. Bagaimana hukum membuat tanda bagi penghuni kubur dengan batu nisan di tembok, dibuat satu rumah yang sudah terangkan tadi ya? Apakah ada tanda-tanda khusus pada orang yang sakit keras yang menunjukkan bahwa si fulan sebentar lagi atau 1-2 hari lagi meninggal? Ya. Tidak ada tanda-tanda khusus ya. Ya. Tidak ada tanda-tanda khusus tentang itu. Tapi kadang kalau orang tahu ilmu kedokteran atau dia sudah terlalu biasa, ya kadang dia bisa mengira-ngira, tapi tidak bisa memastikan sebab ajal itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan orang yang meninggal itu ada tanda-tandanya, ciri-cirinya. Ya. Orang yang sudah meninggal, di antaranya kakinya itu lurus. Ya. Sampai pernah ada seorang ulama
ada pernah jenazah jalan, kemudian kakinya masih bengkok begini. Lewat di depan orang yang tahu biasa orang meninggal. Oh, ini belum mati nih. Berhenti. Ada apa kalian? Katanya ini jenazah sudah mau dikubur. Ya. Katanya ini belum mati. Ini kakinya masih ini. Dipukul, dikasih air panas, tiba-tiba goyang. Ya. Nah, setelah itu dibawa pulang lagi. Ya. Dan diobati. Dibayangkan. Ini karena tidak detail di dalam pengurusan jenazah. Hati-hati ya. Benarkah tindakan berikut ini? Membuat jalan atau pintu jendela khusus buat si mayat. Dengan pemahaman mayat tidak boleh lewat di pintu yang biasa dilewati atau tangga, karena jalan itu khusus untuk orang yang hidup. Tidak benar ini ya? Itu tidak benar. Ya. Nah, memotong seekor ayam di bawah tangga rumah ketika si mayat diantar ke kuburan, ini juga lebih-lebih tidak benar. Ya. Orang yang memandikan mayat dilarang mengangkat mayat, itu juga tidak benar. Orang yang selesai memandikan mayat, ketika keluar turun dari rumah harus memegang pohon yang masih hidup, baru menyentuh yang lainnya. Mengangkat 3 kali mayat sebelum diantar ke kuburan, ini semua dari perkara tidak ada sentuhannya ini. Ini yang disebut semua ini hanya sekedar buah pemikiran sebagian orang saja. Dan tidak ada dalil syariah menunjukkan tentang ini. Bahkan yang ada larangan-larangan. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Tidak boleh menyembelih kecuali untuk ketaatan. Kemudian tidak mengerti hikmah syariah. Dan banyak pelanggaran dalam hal ini. Maka seluruh yang disebutkan ini adalah perkara baru, tidak ada tuntunan dan dasar dalilnya. Maka wajib untuk dijauhi. Bolehkah membunyikan kaset pengajian Al-Quran di rumah si mayat, mendirikan tenda, mengatur kursi, ya, untuk si pelayat? Ini semua masuk ke dalam kategori takziah yang terlarang. Ya. Nah, ini betul diterangkan tersendiri dengan dalil-dalilnya. Dalil menerangkan bahwa orang yang disiksa dalam kubur akan terus merasakan sampai hari kiamat. Iya, banyak dalil yang menunjukkan tentang itu. Iya. Apakah keringat atau air mata orang kafir termasuk najis? Najisnya orang kafir itu bukan najis tubuhnya, tapi najis manawi. Yang najis itu keyakinannya, kekafiran dia itu najis. Adapun tubuhnya tidak najis. Ya. Keringatnya, air matanya tidak najis. Ya, buktinya apa? Nabi pernah menahan Sumamah bin Usal dan diikat di masjid. Waktu itu dia masih kafir. Diikat di masjid. Andai kata najis, tidak boleh diikat di masjid. Kan begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa itu tidak najis, yang diinginkan najis manawi. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Meninggal dimandikan oleh istrinya, begitu pula sebaliknya. Itu sudah diterangkan tadi ya. Apa jawabannya? Boleh. Menurut anggapan orang banyak, kalau orang tua kita meninggal dan yang memandikan adalah anaknya, maka anaknya sudah lepas dosa terhadap orang tuanya, tidak sempat bermaaf-maafan sebelum meninggal. Itu juga tidak benar ya. Tidak benar. Dan orang tua itu punya hak yang sangat tinggi. Maka kewajiban seorang anak, dia terus menerus menjadi anak yang baik, anak yang saleh, supaya amalannya tetap mengalir untuk orang tuanya. Itu bukti kebaktian dia kepada orang tuanya. Nah, kalau dia menjadi anak yang tidak baik, ya banyak melanggar, itu menunjukkan dia tidak berbakti kepada orang tua. Sebab perbuatannya itu akan merugikan orang tuanya. Apakah sahih hadis yang berbunyi hatinya Al-Quran adalah surah Yasin? Tidak benar ini. Ini hadisnya lemah. Nah, dalam sanadnya rawi yang bernama Abu Utsman. Abu Utsman ini majhul. Tidak dikenal. Karena itulah hadisnya ini lemah.
Apakah di rumah orang-orang yang meninggal disyariatkan membaca Yasin? Tak ada syariat membaca Al-Quran dan Yasin. Sudah meninggal, ya. Dan tidak boleh yang lainnya membacakan Al-Quran. Yang sampai kepada mayat itu pertama doanya orang, doa saja yang sampai. Kemudian kedua amalan solehnya anaknya. Kalau anaknya buat amalan soleh, apakah membaca Al-Quran atau dia bersedekah atau berinfak, bisa sampai kepada orang tuanya, walaupun dia tidak niatkan, sampai sendiri. Sebab anaknya hasil jerih payah orang tuanya, ya, sampai. Adapun orang lain tidak akan dapat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa laysa lil insani illa ma sa'a." Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Tidak akan dia dapatkan. Karena itu kebiasaan sebagian orang, ya, ada yang meninggal datang beberapa hari khataman Quran, setiap hari khataman panggil misalnya 30 orang, setiap orang baca 1 juz dihadiahkan kepada orang meninggal. Ini semuanya tidak sampai. Tidak sampai menurut dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak sampai. Sunnah beliau dari Imam Syafi'i, ya. Karena beliau menghadis dan dari syariat dalam masalah ini. Ini sebenarnya butuh diuraikan tidak panjang lebar, cuma waktunya tidak memungkinkan, ya. Apakah salatnya syah jika ada rambut yang keluar sedikit dari jilbab? Ya. Kalau dia tahu ada rambut yang keluar sedikit dari jilbab, dia tahu ada yang keluar sedikit, maka salatnya tidak syah. Kelihatan sedikit auratnya. Apa-apa yang merupakan aurat dalam salat, kalau kelihatan sedikit saja, itu tidak syah salatnya. Seperti kalau kakinya kelihatan, seperti banyak perempuan kalau sujud kakinya kelihatan, itu tidak syah salatnya. Ya. Sebab kaki itu adalah aurat. Muka dan telapak tangan disunnahkan ditutup. Kalau ada orang lain selain suami. Tapi kalau dia sendiri, maka boleh dia buka muka dan telapak tangannya. Adapun rambut harus ditutup. Ya, jangan sampai ditutup. Demikian pula jangan memakai pakaian transparan. Kalau pakai kudungnya tipis, ya, kelihatan. Ya, dari jauh sudah kelihatan tangannya di dalam, kelihatan ini. Ini semua orang yang memakai seperti ini tidak syah salatnya. Iya. Apa hukumnya mengambil mayat sebagai alat percobaan seperti terjadi di fakultas kedokteran? Itu ada fatwa para ulama tersendiri di dalam hal ini. Ya, butuh diuraikan secara lengkap syarat-syaratnya, ketentuannya, kriterianya, bagaimana. Dan ini tidak bisa diuraikan dalam majelis ini. Ya. Setelah dimandikan tidak perlu diwudukkan. Ya, tidak perlu diwudukkan. Ya, dalil menunjukkan diwudukkan. Dan dimandikannya jenazah itu bukan untuk mengangkat hadas. Ya, bukan karena dia kencing atau dia habis buang air besar mungkin, atau bukan karena dia junub. Tidak. Dimandikan jenazah itu untuk disucikan badannya. Iya. Karena itu tidak ada syariat mewudukkannya. Itu yang benarnya tidak diwudukkan. Iya. Jadi mandikan saya setelah mandi selesai sudah. Apakah benar ada yang disebut mati suri, mati kemudian hidup kembali? Saya tidak tahu itu, Allah. Orang yang mengaku Islam tidak pernah ke masjid ke salat, bolehkah disolatkan? Iya. Tentang masalah orang yang meninggalkan salat, itu berbeda pendapat para ulama. Ada yang menghukumnya sebagai hukum kafir keluar dari Islam. Dan ada yang mengatakan cuma dosa besar tapi tetap disolati. Tapi perlu dirinci sebenarnya. Kalau dia orang jahil dan tidak tahu apa-apa, tetap disolati. Iya. So, kita berbaik sangka dia ini meninggalkan salat karena tidak tahu hukum. Iya. Ada kalau orang tahu hukum dan tetap dia tinggalkan salat malah, orang yang seperti ini jangan disolati. Iya. Jenazah peminum khamar dan pelaku bid'ah, ya boleh saja mengantarnya. Boleh mengantar,
Tetapi bagi orang yang berilmu, khusus bagi orang yang berilmu dan orang yang punya kedudukan penting di tengah masyarakat, itu sebaiknya jangan mengantar, supaya jadi pelajaran bagi yang lainnya. Ya. Bagaimana Nabi ada yang mencuri, dia tidak mau hadir. Ya, supaya jadi pelajaran yang lainnya. Kalau ada yang mencuri, Nabi tidak salat. Kan begitu? Ya. Demikian pula kalau ada yang menyimpang, ya, dan seterusnya, ya, diperlakukan seperti itu. Apakah mayat mesti dialasi dengan kasut ketika dibawa ke kuburan? Tidak mesti dialasi dengan kasut. Tidak mesti. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang itu. Ya. Apakah cara tertentu menyiram ketika memandikan jenazah? Tidak ada cara tertentu. Siram saja seperti biasa. Tidak ada siram balai, siram ini. Sama saja siram. Ya. Sebab asalnya dimandikan. Ya. Dihadapkan kemanakah mayat ketika dimandikan? Tidak ada arah tertentu. Mau dihadapkan kemanapun tidak apa-apa. Ya. Bagaimana cara memandikan mayat yang mati akibat kecelakaan atau tubuhnya berserakan? Itu kalau tidak bisa, kalau tubuhnya berserakan misalnya, atau tidak bisa sama sekali dimandikan, maka tidak usah dimandikan. Ada sebagian para ulama dikatakan ditayamumkan, tapi sudah kita terangkan bahwa tayamum pada posisi seperti ini, kurang tepat, bagusnya ditinggalkan. Begitu telah kita terangkan tadi fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Bagaimana dengan bayi, anak yang belum baik? Jadi dimandikan seperti orang biasa. Cara mandinya, kalau bayi dan anak yang belum baik. Apakah disunahkan membaca kalimat la ilaha illallah ketika mengangkat jenazah dan saling dorong-mendorong atau tarik-menarik ketika mengangkat jenazah? Tidak ada itu. Ya. Nah, kalau saling dorong-mendorong, tarik-menarik, nanti jenazahnya jatuh. Ya. Dan ini memberikan bahaya kepada jenazah dan tidak dibolehkan dalam syariat. Iya. Apa hukumnya mengirimkan sumbangan orang yang telah meninggal? Bagaimana caranya orang yang telah meninggal mengirimkan sumbangan? Ya. Orang yang menyumbang atas nama orang yang meninggal. Ini sama tadi yang saya sebutkan. Kalau dia menyumbang, yang menyumbang itu anaknya, insya Allah sampai. Ya, cuma tidak usah dinamakan atas nama orang yang meninggal. Ya sumbang saja sudah sampai insya Allah Taala. Yang penting niatnya. Yang penting niatnya. Kalau diniatkan orang tuanya sampai insya Allah. Seperti pernah seorang sahabat datang, ya, dia bilang, ya Rasulullah, dalam hadis riwayat Bukhari itu, ya Rasulullah, saya dalam perjalanan, ibuku meninggal ketika saya dalam perjalanan. Begitu saya pulang sudah dikubur. Ya. Kalau saya bersedekah apakah sampai untuk ibuku? Kata Nabi, ya sampai. Ya. Ini kalau anaknya yang melakukan. Adapun orang lain kita tidak sampai. Ya. Apakah ada perintah menghidupkan orang yang meninggal? Sudah diterangkan aja. Kurban, biasanya ada orang yang mengirimkan kurban kepada kedua orang tuanya. Ini sama tadi dengan masalahnya tadi, sedekah. Apakah bacaan doa boleh digabung keempatnya setelah takbir ketika dalam jenazah? Boleh digabung sekali-sekali. Ya. Kadang-kadang digabung. Ya. Nah, sebab Nabi SAW kalau mendoakan kadang pakai ini, kadang pakai itu. Dan kalau ingin gabung sekali-sekali, tidak apa-apa insyaAllah Ta'ala. Ya, tidak larangan. Ya. Di daerah kami kuburnya berair, dan mata air di kuburan tersebut sangat deras, sehingga kalau tidak dipakai peti, maka jenazah akan mengambang. Mohon penjelasan. Ya. Kalau tidak ada tempat lain lagi, kuburan lain lagi selain dari ini, maka di dalam keadaan seperti ini tidak apa-apa. Dia memakai tempat-tempat supaya kuburan air tidak masuk ke dalam peti dan tetap di bawah. Tidak apa-apa. Ya. Ini sebab ini dalam keadaan darurat. Sebab dalam keadaan darurat.
Tapi jangan bikin peti-peti yang menyerupai peti-petinya orang kafir. Iya. Sekedar sebatas dimasukkan, jangan sampai air mengambangkan mayat tersebut. Itu saja. Nah, menguburkan mayat lebih dari 2 dalam satu lubang boleh saja kalau itu dibutuhkan. Iya. Kalau hal tersebut dibutuhkan. Setelah dilakukan hal tersebut, ketika para sahabat meninggal di perang Uhud, beberapa peperangan dikuburkan secara bersama. Ya. Maka hal tersebut dibolehkan sepanjang dibutuhkan. Orang yang mati dan keluar mani darinya sebagai tanda orang baik, nah betul itu ya. Dari itu tanda khusus. Dan dengan saat keluarnya air mani itu tidak bisa kita tentukan dia orang baik atau orang jelek. Tidak bisa kita tentukan dengan itu. Ya. Bagaimana derajat hadis tentang larangan membunuh semut, laba-laba dan bagaimana dengan mengganggunya? Kalau semut, iya ada larangannya, ya. Tapi bukan larangan membunuhnya satu persatu. Kalau misalnya mengganggu kemudian dibunuh, ya, tidak apa-apa kalau dibunuh mengganggu, menggigit misalnya dibunuh itu tidak apa-apa. Tapi yang terlarang itu ada semut misalnya satu ini, kemudian tanpa melakukan apa-apa semut itu dibunuh semuanya. Nah, pernah ada seorang nabi seperti itu. Dia duduk di bawah pohon, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia di bawah pohon digigit oleh seekor semut. Akhirnya dia kesakitan, dia bunuh semut itu, dan dia lihat di atas ternyata ada sarangnya. Dia ambil sarangnya itu kemudian dibakar sarangnya. Ya. Maka diberikanlah wahyu kepadanya, apakah karena perbuatan satu ekor semut kamu membunuh sekelompok umat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Betulkah orang yang mati banyak dosanya, ruhnya tertolak? Orang yang bermaksiat dan banyak dosanya, itu disebutkan dalam hadis Bara' bin Azib ketika naik ke langit. Baru di langit pertamanya ditanya, siapa ruh yang busuk ini dengan bau yang jelek ini? Ya. Maka dikatakan ini si anu dan si anu. Maka diperintahkan supaya dilemparkan ruhnya kembali ke jasadnya. Bukan tertolak dalam artian gentayangan, nah. Tapi dalam artian tidak diizinkan naik ke langit. Kalau orang baik dibukakan pintu langit pertama, terus bukakan pintu langit kedua sampai ke Indiin, itu orang baik. Setelah itu diperintahkan supaya dimasukkan lagi ruhnya ke jasadnya. Itu diterangkan dalam hadis Bara' bin Azib. Berapa jumlah orang yang memandikan jenazah? Ya, sesuai dengan keperluan. Bagaimana cara untuk bertobat bagi orang yang menikah dalam keadaan hamil? Menikah dengan wanita yang dihamili. Menikah dengan perempuan yang dihamili, yang pertama dibolehkan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, keduanya harus sama-sama sudah bertobat. Dan tobatnya harus tobat yang benar. Tahu itu dosa dan tidak mau mengulangi lagi. Syarat yang kedua, ini di negara yang tidak diterapkan hukum Islam. Ya. Kalau negara diterapkan hukum Islam, lain lagi masalahnya. Kemudian syarat yang kedua, perempuan ini sudah lepas iddah. Perempuannya sudah lepas iddah. Apa itu lepas iddah? Kalau belum nampak hamilnya, maka dia harus menunggu 1 kali haid sejak melakukan perzinahan itu. Ya. Kalau sudah 1 kali haid, sudah istibra, namanya lepas iddah, boleh untuk kawin. Iddah yang kedua, kalau dia sudah hamil, nampak hamil, maka tidak boleh dikawinkan sampai melahirkan. Tidak boleh dikawinkan sampai melahirkan. Nanti setelah melahirkan baru boleh dikawinkan. Kapan dilahirkan dalam keadaan hamil, maka hukum nikahnya adalah batal. Kalau melakukan hubungan sama melakukan hubungan dalam keadaan zina. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh orang sekarang. Ya. Sudah terlanjur hamil, ya, takut ketahuan, ya nikahkan saja, ya, aman. Ya. Ini tidak boleh ya. Akadnya tidak syah. Ya.
akadnya tidak syah. Nah, kalau dia sendiri mau ya nikahkan saja, ya nanti diulangi lagi nikahnya, ya itu terserah dia. Urusannya yang penting nikahnya tidak syah. Nikahnya tidak syah, dan kalau dia melakukan hubungan itu tidak dibenarkan. Ini benarnya dari pendapat para ulama, dikuatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Malik. Iya. Dan kita punya tulisan di dalam masalah ini, yang mudah-mudahan bisa disebarkan dalam waktu dekat. Apakah pemuda yang terlanjur berzina harus dicambuk 100 kali? Dan bagaimana kalau dia mati sebelum bertobat? Apakah disalatkan? Ini yang mencambuk ini pemerintah, bukan sembarang orang. Adalah pemerintahan. Nah, kemudian kalau dia meninggal pada saat dicambuk itu, maka itulah tobatnya dia. Sebab ditegakkan atasnya hukum, itu sudah merupakan penggugur dosanya. Iya. Apakah ada doa khusus untuk memandikan jenazah? Tidak ada doa khusus. Sebagaimana tidak ada zikir-zikir khusus. Iya. Bolehkah diberikan kapas pada dubur mayat berpenyakit ambeien agar ambeiennya tidak keluar? Boleh ya, saya sudah terangkan tadi. Itu kapas digunakan untuk menutup kalau misalnya ada penyakit-penyakit seperti itu. Tapi sebelum ditutup dengan kapas, kapasnya diolesi dengan minyak wangi. Iya. Baik, mungkin sudah masuk ke asar, insyaAllah ta'ala. Sudah pertanyaan sedikit, kita lanjutkan setelah asar sedikit insyaAllah. Subhanallah, dari satu kuburan ke kuburan lain. Jawabannya, kalau hal tersebut diperlukan, misalnya kuburan yang pertama ada bencana dan seterusnya dan harus dipindahkan, tidak apa-apa dipindahkan. Atau inisiatif dari pemerintah harus dipindahkan, maka apa dipindahkan ke tempat yang lain. Tapi tentunya semuanya ini dengan menjaga etika-etika dalam kubur dan beradab yang baik terhadap mayat. Dan tulang belulang pada mayat tersebut tidak boleh dipatahkan, tidak boleh dirubah dari posisinya dan seterusnya. Dijaga dengan penjagaan yang sangat hati-hati dan sangat baik. Apa benar anak yang meninggal sewaktu lahir, kemudian dalam 4 bulan kematiannya diberi nama? Itu tidak benar ya. Ada diriwayatkan itu dari Aisyah. Beliau katanya pernah keguguran anak dari Nabi, maka anak itu diberi nama Abdullah. Kata Syekh Al-Albani, ini riwayatnya batil secara sanad dan secara matan. Iya. Bagaimana menyembelih kambing ketika orang meninggal dengan niat akikah? Bagaimana caranya? Kalau yang diinginkan dengannya pada saat ada orang meninggal bertepatan acara akikah, ya tidak apa-apa. Yaitu akikah namanya, dan bukan karena orang meninggal. Ya. Tapi kalau dia menyembelih untuk acara orang meninggal, tapi niatnya akikah, itu tidak tepat. Ya. Kebiasaan di daerah kami, apabila setelah kembali dari kuburan, para pengantar singgah di rumah orang yang berduka dan membaca doa dan makan yang sudah disiapkan. Itu juga perkara yang salah. Ya. Tidak boleh makan makanan di tempat orang yang berduka. Nah, kata Jarir bin Abdullah, kunna na'uddu
Kata beliau, kami menghitung, kami para sahabat menghitung berkumpul dari ijtima' ba'da dafnil mayyit, setelah dikuburkannya mayat dan membuat makan setelahnya, itu kami menganggapnya dari niyahah. Ya, dari niyahah, meratapi mayat yang terlarang, yang termasuk dari masalah jahiliyah. Dan tidak boleh membuatkan makanan-makanan. Orang sudah berduka, ditambah lagi duka. Ya. Sudah berduka, sudah berat, ditambah lagi kesusahan. Harus siapkan makanan dan seterusnya. Ini kebiasaan yang tidak baik dalam masyarakat. Sehingga kita lihat, ada orang yang sampai karena tidak punya apa-apa, dia berutang sana sini. Ya. Hanya untuk bisa bikin acara. Akhirnya, ya, kejadian ini berubah judulnya. Judulnya berubah, luka di atas luka. Ya. Dan ini perkara yang banyak kita saksikan tentunya. Karena itulah hendaknya dijauhi. Ya. Bagaimana cara membersihkan jilatan anjing? Ya, caranya dengan diusap 7 kali. Diusap 7 kali. Riwayat yang paling kuat, diusap dengan tanah di usapan yang ke-8. Dan ada riwayat dikatakan usapan pertama. Ya, tapi dikritik oleh sebagian para ulama. Ya, cuman tidak bisa kita pastikan kelemahannya. Kalau ada yang ingin mengusap di usapan pertama, silahkan. Tapi yang paling utamanya diusap dengan tanah di usapan yang ke-8. Iya. Dan itu pendapat Imam Ahmad dan riwayat dari Imam Malik dan juga pendapat Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Apakah bisa digabungkan niat puasa sunnah hari Kamis dan puasa 3 hari setiap bulan dan puasa Daud? Nah, boleh digabungkan. Ini puasa, jenis 3 jenis puasa ini berlainan. Lain lain jenisnya. Karena lain jenisnya tidak bisa digabungkan. Yang bisa digabungkan itu kalau sama jenisnya. Dan dalam puasa tidak ada kefiat yang sama jenisnya dalam masalah puasa. Apakah pada zikir pagi sore membaca hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim? Saya tidak tahu apa kedudukannya ini. Bulughul Maram bab sutrah atau bab memasang sutrah ketika salat. Al-Hafidz melampirkan hadis tentang wajibnya memasang sutrah jika tidak ada, cukup dengan menggaris. Bagaimana derajat hadis ini? Hadis ini adalah hadis yang lemah. Ada 2 cacat di dalamnya. Cacat yang pertama, sanadnya ada kegoncangan dalam periwayatan. Kemudian cacat yang kedua, di dalam sanadnya ada rawi yang majhul, rawi yang tidak dikenal. Maka tentang masalah sutra penghalang salat cukup dengan menggaris itu lemah. Harusnya penghalang itu sesuatu yang bisa menghalang antara dia dan antara yang lewat. Itu penghalang. Bagaimanapun tingginya. Demi bisa menghalangi antara dia dan antara orang yang berlari di depannya. Apakah termasuk menggambar makhluk bernyawa? Jika gambar buah-buahan, sayur, bulan, matahari, diberi mata, mulut, tangan dan lainnya. Ya. Kalau menyerupai makhluk hidup, iya bisa masuk ke dalam gambar bernyawa. Tapi kalau tidak menyerupai, tidak apa-apa. Ya. Jadi ukurannya, kapan dia serupa dengan makhluk hidup, itu diberikan hukum makhluk hidup. Kapan tidak serupa, tidak apa-apa. Apakah pakaian yang diwantek boleh dipakai di luar salat? Tidak boleh dipakai. Dalam salat dan di luar salat tidak boleh dipakai. Sebab ada ancaman yang sangat keras tentang itu dalam hadis Abdullah bin Amr bin As dalam riwayat Muslim. Iya. Bagaimana tata cara sujud sahwi jika ada kelebihan atau kekurangan dalam salat? Sujud sahwi kalau lebih itu sujudnya setelah salam. Jadi asalnya sujud sahwi itu semuanya sebelum salam. Jadi, atau saya ulangi,
Sujud sahwi itu kadang sebelum salam dan kadang setelah salam. Kalau sebelum salam ya, dia baca tasyahud. Begitu mau salam, dia sujud dulu 2 kali. Setelah itu berdiri langsung salam. Ini sebelum salam namanya. Kalau setelah salam, dia tasyahud. Setelah itu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu sujud lagi 2 kali. Setelah sujud 2 kali langsung salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya sujud sahwi setelah salam. Itu 2 tempat. Asalnya dalam sujud sahwi sebelum salam. Kecuali dalam beberapa keadaan setelah salam tempatnya. Kapan itu? Apabila menambah satu. Kalau dia menambah gerakan, maka letaknya setelah salam. Kalau dia menambah, misalnya ada orang di rakaat keempat, harusnya tasyahud akhir, tapi dia berdiri lagi rakaat kelima, ditegur, subhanallah, langsung turun dia, sudah berdiri, ini sudah menambah. Kalau menambah seperti ini, nanti sujudnya setelah salam. Dia salam dulu, setelah itu baru dia sujud sahwi. Iya. Atau keadaan yang kedua, keadaan yang dicontohkan disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur, 4 rakaat dia duhur. Baru di rakaat kedua beliau salam. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, ada orang di situ namanya Dzul Yadain, dia tanya, ya Rasulullah, apakah salat ini sekarang berubah menjadi 2 rakaat atau engkau lupa ya Rasulullah? Maka Nabi tanya kepada sahabat yang lain, apakah benar seperti itu, saya cuma salat 2 rakaat? Kata sahabat yang lain, iya benar ya Rasulullah. Saya Rasulullah berdiri, tambah 2 rakaat, setelah itu beliau salam, setelah itu sujud lagi 2 kali, setelah itu beliau salam. Ini 2 tempat sujud sahwi setelah salam. Adapun selain itu, semuanya sebelum salam. Kalau dia ragu, kalau dia mengurangi, itu semuanya sebelum salam. Dipahami ya? Misalnya ada orang harusnya di rakaat kedua dia tasyahud, tapi dia lupa berdiri sudah rakaat ketiga. Karena sudah terlanjur berdiri, dia lanjutkan bacaan sampai selesai 4 rakaat. Nanti setelah itu dia sujud 2 rakaat sebelum, dia sujud 2 kali sebelum salam. Atau ada orang ragu, dia ragu salat 2 rakaat atau 3 rakaat. Karena ragu, dia ambil yang paling sedikit, sambil 2 saja. Setelah salam, orang yang seperti ini sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Iya. Harusnya tasyahud awal, tapi dia tetap berdiri. Dia rakaat kelima. Oh, rakaat kelima. Kalau rakaat kelima salah. Dia sudah berdiri. Iya, saya paham. Kalau sudah berdiri, karena bisa sampai. Rakaat kelima dia lakukan seperti itu salah. Yang ada nasnya itu rakaat kedua. Nabi pernah tasyahud pertama, lupa beliau berdiri. Ditegur, tetap dilanjutkan. Nanti setelah itu sujud sahwi sebelum salam. Jadi kalau tasyahud terakhir ditegur, dia tahu dirinya salah, nggak boleh dia menambah salat rakaat yang kelima. Kalau dia tambah sengaja padahal dia tahu dirinya salah, maka ini salatnya batal. Hukum salatnya batal sebab dia menambah rakaat yang kelima. Dipahami ya? Hadis yang mengatakan kalau tasyahud kedua lupa dia berdiri sudah terlanjur, dia lanjutkan nanti sujud sahwi sebelum salam, itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kalau sujud sahwi, jika kelebihan membaca tasyahud tahiyat awal, salawat ikut terbaca, enggak. Kalau membaca salawat enggak sujud sahwi. Apakah menggulung baju yang lengannya panjang dalam solat, apa hukumnya? Hukumnya makruh. Ya. Terangkan dalam hadis Ibnu Abbas, umirna nasjud ala sab'ati mawadi' atau sab'ah ala sab' wa alla nakuffa sya'ran wala thawban. Kami diperintah untuk sujud di atas 7 anggota tubuh, ya. Dan kami dilarang untuk menggulung rambut dan menggulung baju. Ya. Hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim.
Ini menunjukkan tentang makruhnya menggulung baju. Demikian pula perempuan kalau salat jangan diikat rambutnya, jangan digulung, dibiarkan terurai. Di sini disebutkan lafaz hadisnya saud, tidak masuk ke dalam celana. Celana ya celana, lain konteks Arabnya. Apa hukum menggulung baju berlengan panjang dalam salat? Sudah ya. Pada surah apa, ayat berapa yang menjelaskan bahwa amalan merupakan pahala bagi orang tuanya? Amalan anak merupakan pahala bagi orang tua. Itu bukan dalam Al-Quran ya, dalam hadis. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Idza mata al-insanu inqata'a min 'amalihi illa min salat, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu. Apabila seorang manusia meninggal, terputus seluruh amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah 1, ilmu bermanfaat 2, yang ketiga anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Iya. Kalau ayat tidak ada dengan nas itu, yang ada cuma umum. Seperti hadis seperti ayat walaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan kecuali upayanya. Nah, ini ayat memang dalam surah An-Najm. Surah An-Najm itu surah surah 54 kalau tidak salah. Ya, dalam Al-Quran. Di juz ke-26 bisa dilihat. 27. Gigi, sebab pertumbuhan gigi tidak rata dan tidak terlihat baik. Tidak apa-apa, boleh saja. Ya, sepanjang kawatnya tidak terbuat dari emas dan perak. Apakah khamar termasuk najis? Berselisih pendapat para ulama. Apakah khamar itu najis atau tidak? Yang sepegang bahwa khamar itu bukan najis. Iya, Allah Ta'ala. Apa hukum makan tape? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Masih butuh diteliti kembali. Tape itu banyak data yang saya perlukan dan sampai sekarang belum sempat. Apakah disunnahkan menarik ujung jari kaki ketika orang yang baru setelah meninggal? Ya kalau kakinya masih tegang, tidak apa-apa diluruskan, diinikan, ya sedikit-sedikit. Ya, kalau memang menarik itu mempunyai manfaat dalam meluruskan jasadnya, tidak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk semuanya dan atas segala macam kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.